Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih. Dan iya, ini spesial karena mulai hari ini program Pelangi Kasih tidak hanya didengarkan di Bandung ya, tetapi juga ada rekan-rekan kita di Jayapura. Saya ingin menyapa dulu buat pendengar setia di 92,5 FM Radio Bahana Sangkakala Jayapura dan juga pendengar setia AM 1170 Radio Suara Nusa Bahagia Jayapura ya. Selamat bergabung dan semoga program Pelangi Kasih ini juga bisa menjadi berkat. Dan teman-teman di Jayapura juga bisa ya, kalau misalkan ada pertanyaan bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Dan seperti biasanya kita sudah bersama-sama rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Dan hari ini saya sudah bersama Ibu Sarah, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Apa kabar Ibu Sarah? Baik Mas Ari, wow senang sekali bisa bersama-sama dengan pendengar dari radio di Jayapura ya Mas Ari. Betul. Iya, ini semoga juga bisa memberkati di sana ya Ibu Sarah ya. Iya, betul Mas Ari. Mudah-mudahan Rumah Konseling Parahyangan Bandung juga ada di Jayapura juga ya. Kalau tidak salah waktu seminar itu juga ada beberapa konselor yang hadir dari Jayapura ya Bu ya. Betul, iya ada konselor kami itu dari Rumah Konseling, itu ada Ibu Nelince ya, kalau yang pertama, yang kedua ada satu lagi Ibu siapa saya lupa ya, itu juga melayani di konseling. Iya, dan semoga ini juga bisa menjembatani begitu ya, jadi para konselor yang ada di Jayapura dan juga menjalin komunikasi buat rekan-rekan konselor yang ada di kota Bandung. Oke, Ibu Sarah, hari ini kita membahas sebuah tema yang luar biasa, Dwelling with Doubt, menghadapi keraguan gitu. Ini, betul Mas Ari. Oke, seperti apa sih Bu ini Bu sebetulnya arahnya Dwelling with Doubt ini Bu? Oke, hari ini spesial Sobat Maestro, saya pengen kita berbagi, kita bisa ngobrol mengenai satu topik yang namanya Dealing with Doubt ya. Bagaimana menghadapi keraguan-raguan. Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang menghadapi keraguan-raguan atau kita menghadapi si peragu ya, kita ketemu pasangan yang peragu, anak yang tipe peragu, sehingga kita lama-lama kita frustasi. Aduh, saya itu mesti gimana lagi. Nah, sebelum cerita itu saya mau bagikan sedikit seperti apa sih si peragu itu, Iya, betul. Apa bedanya ya si peragu dengan orang yang waspada ya Bu ya? Betul. Nah, itu dia. Saya menikah dengan pasangan saya itu di awal sebelum saya belajar konseling. Ya, di 2009 baru 2010 saya belajar konseling di LK3. Saya bersyukur adalah bagaimana akhirnya Tuhan memulihkan saya dan Tuhan memulihkan pasangan saya. Sehingga kami saling mengerti setiap kelebihan dan kekurangan. Nah, apa yang menjadi kekurangan suami saya pada waktu itu? Yaitu suami saya itu tipe peragu banget gitu ya. Di awal waktu pacaran tidak jadi masalah gitu ya. Karena setiap kali kalau mau makan gitu ya, dari waktu pacaran kan selalu dia nanya, mau makan apa? Nah, waktu pacaran saya ngerasa bahagia banget. So sweet gitu ya. Kayaknya kalau tiap makan kok dia selalu nanya gue gitu ya. Aku kok merasa orang yang diutamain gitu ya. Tapi ketika mulai masuk di dalam pernikahan, saya mulai merasa bosan. Kenapa? Karena setiap kali kalau pergi makan, selalu pertanyaannya, kamu mau makan apa? Sampai satu kali saya balikin sama suami saya, ya udah sekali ini kamu aja yang pilih gitu loh. Masa saya terus yang pilih? Nah, itu bedanya tuh, Sobat Maestro, posisi sebelum pacaran dan sudah itu. Dan
akhirnya tetap dia bilang, ya udah kamu tinggal pilih, kamu mau makan makanan apa, ya udah atuh sekali ini kamu mau tinggal bilang, so kamu aja lah yang pilih. Saya bilang, saya emang ngikut aja gitu. Jadi saya mulai ngerasa tipe suami saya ini tipe yang peragu. Terus kalau misalnya ada bisnis yang baru, kalau saya ini kan tipenya tough gitu ya, jadi kalau ada yang nanya langsung jeret, ditanya gimana ininya, langsung saya jawab. Kalau tipe suami saya, dia selalu bilang, menurut mami gimana ya, kata gitu kan. Terus kalau saya bilang, ya udah ini ada bisnis, waktu itu kami di Pekanbaru kan, saya di asuransi, jadi suami saya bilang, saya tuh pengen punya suami tuh seperti yang punya ambisi yang kalau ada bisnis langsung ambil gitu ya. Nanti urusan gagal belakangan, yang penting tuh let's try gitu ya. Nah suami saya enggak, dia akan selalu bilang gini, tapi nanti ya mam, kalau udah begini, nanti resikonya gini, mendingan nggak usah deh gitu ya. Nanti ada lagi yang nawarin, ayo buka, tapi ya itu nggak berani maju-maju. Jadi saya berpikirnya awalnya saya pikir, oh mungkin dia waspada, penuh dengan pertimbangan. Tapi lama-lama saya ngerasa suamiku tuh kok aneh, nggak berani mengambil keputusan. Selalu kalau butuh keputusan itu selalu diserahin sama saya. Ya awalnya tadi saya bilang ketika pacaran, saya merasa awalnya itu gini, waduh saya tuh kayak orang paling penting dalam hidupnya. Tapi setelah dalam pernikahan saya ngerasa kenapa semuanya di tangan gua ya. Jadi artinya saya ngerasa bahwa fungsi suami saya tidak bekerja. Nah itulah yang akhirnya selalu menjadi sebuah konflik. Betul, karena saya nggak merasa kamu tuh lelaki, ayo dong bikin keputusan gitu ya. Kamu harus berada di depan gitu ya. Saya tuh bagian dari belakang yang mendorongnya aja, tapi tetap kamu yang harus di depan. Nah, bersyukur kami pada akhirnya masuk di dalam konseling, akhirnya saya bisa melihat kenapa, why suami saya itu tipe si peragu gitu ya. Ternyata dia pun tidak pengen seperti itu, dia pengen keluar dan dia pengen berubah. Tugas saya sebagai seorang istri lah yang bagaimana menerima dia dulu apa adanya, kemudian memahami latar belakangnya, kemudian mendorong dia untuk dia mengambil posisi tetap sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, ini sebuah cerita yang saya pengen bagikan, mungkin di antara para sobat maestro punya pasangan yang tipenya si peragu, yang nggak mau ngapa-ngapain, atau mungkin yang tipenya pelin-pelan gitu loh. Pelin-pelan. Jadi misalnya tipe si peragu ini udah mutusin, ya udahlah saya beli baju warna biru, udah dibayar, di packing. Tapi ketika menuju keluar dari toko, terus kita kasih komentar gitu, ada yang kasih komentar, ih kayaknya bajunya kurang pas ya, ih kayaknya begitu. Itu kalau tipe si peragu, walaupun udah dibayar, dia bisa balik lagi. Dan dia minta tukar dengan warna yang lain. Nah, jadi kesannya tuh pelin-pelan, nggak berani firm ketika ambil keputusan, apapun resikonya, ya udah dibeli, udah jangan diomelin, jangan dioceh-ocehin, udah jangan berubah-berubah. Nah, seberapa banyak kita yang hari ini menjadi tipe si peragu. Kenapa si tipe si peragu ini juga harus berubah? Karena si peragu ini berdasarkan catatan kesehatan mental dunia, tipe si peragu ini mudah terjebak dengan yang namanya kecemasan dan depresi. Dan kalau sudah terkena kecemasan, mulai jantung berdebar-debar ya, mulai diare menyerang, sakit kepala menyerang, dan jantung akhirnya bermasalah. Jadi si peragu ini ternyata sangat rentan untuk terganggu kesehatan mental. Begitu sedikit cerita awal mengenai si peragu, Mas. Iya. Nah, untuk menjadi seorang peragu ini kan bukan ditakdirkan ya, Bu ya, bukan juga karena genetik dari orang tua ya, Bu ya. Nah, kira-kira kenapa sih, Bu, munculnya orang-orang dengan sikap peragu ini, Bu? Nah, jadi ya seperti awal saya berpikir, aduh suami saya kenapa sih dia tuh masuk dalam kategori tipe si peragu gitu ya. Jadi saya awalnya menyalahkan dia gitu ya. Ayo dong berubah, ayo dong ambil keputusan, ayo dong melangkah. Kamu nih laki-laki, harus kuat, harus bisa gitu ya. Awalnya saya begitu dan saya ngotot gitu ya. Jangan pernah menyerah. Kita tuh nggak boleh cengeng. Kita tuh kan katanya gitu ya, prinsip orang dunia, kita itu harus lebih keras dibandingkan dunia. Betul. Karena kalau kita keras, dunia jadi lembek. Tapi kalau lembek, dunia jadi keras sama kita. Ya. Tapi saya lupa bahwa setiap orang itu dibentuk dalam banyak hal. Jadi waktu itu saya ngotot, dan makin saya ngotot, saya melihat suami saya lebih tertekan gitu, bukannya berubah tapi lebih tertekan gitu. Malah
Saya pikir kok malah makin tertekan dan dia malah makin nggak nyaman dengan saya gitu. Jadi, nah bersyukurnya ketika di kelas konseling kita belajar untuk saling memahami dan bagaimana melihat cara pandang orang itu bukan hanya melihat wujudnya hari ini, tapi apa yang membentuk dia hari ini. Nah, waktu itu saya mulai berpikir, suami saya kenapa ya masuk dalam tipe si peragu. Yeah. Ternyata satu yang saya lihat, suami saya itu anak ke-9 dari 12. Dan saya melihat kakak-kakaknya itu jauh lebih dominan. Sehingga di dalam keluarga, kemudian maminya juga jauh lebih dominan ya, dibanding papa mertua saya. Jadi papa mertua saya tipe yang nggak mau pusing, tipe yang nggak mau ribut di rumah, sehingga fokusnya pada waktu itu papa mertua itu sebagai sebagai nelayan, dia punya kapal besar di Tanjung Pinang, sehingga dia hanya berfungsi ya udah aku ke laut bawa ikan, bawa uang, dan saya diberikan kepada mama gitu ya, mama mertua, dan mama mertua mengelola bagaimana dia bisa menghidupi anaknya sebanyak 13 pada waktu itu, udah meninggal satu, jadi ada 12 ya. Jadi figur yang dia lihat yang pertama kali dan setiap hari dari pagi sampai malam adalah seorang mama, di mana mama mengambil semua keputusan dalam hidupnya gitu ya. Harus begini, harus begitu. Sementara papa pokoknya hanya suplai keuangan gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakaknya juga banyak yang dominan, sehingga suami saya itu karena nomor 9, dia tidak pernah diberi kesempatan untuk dimintain pendapat atau mengeluarkan pendapat, sudah habis sama kakak-kakaknya. Sehingga itu membentuk dia menjadi seorang pribadi yang ya udahlah terima aja semua keputusan. Pokoknya kalau kita mau bilang dia sebagai pemimpin lebih kepada follower. Jadi dia mengikuti mengikuti arahan saja. Padahal harusnya ketika masuk dalam pernikahan, dia berada di depan, saya di belakang. Nah, tapi karena dia sudah terbiasa jadi follower, ya sehingga posisinya dia selalu ikut di belakang saya. Pokoknya apa kata mami aja, gitu loh. Nah, saya juga orang yang dominan. Awalnya saya merasa ya sudah, aku yang di depan. Tapi lama-lama saya ngerasa, aduh, kayaknya nggak benar. Kayaknya ada sesuatu yang salah. Saya tetap harus mundur ke belakang dan mendorong suami saya maju. Nah, ketika mendorong ini maju, kalau kita tidak saling memahami, yang ada akan adalah konflik. Yang ada adalah akhirnya saling menyalahkan, frustasi, dan akhirnya gagal. Nah, bersyukur di dalam konseling, saya bisa melihat, oh, latar belakang pendidikan. Keluarganya, pola asuh dalam keluarganya seperti apa. Sehingga akhirnya saya memahami, oh, berarti saya harus belajar tidak mundur langsung ke belakang, tapi saya pelan-pelan berjalan berdampingan. Kadang saya ke depan, kadang saya lari ke belakang lagi. Jadi mengayun seperti yoyo. Sampai pada akhirnya suami saya menyadari, lulus dari konseling, dia mulai menempatkan dirinya di depan, dan saya firm di belakang. Nah, jadi Sobat Maestro, jangan frustasi ya. Jangan pernah selalu kita pengen mengubahkan orang lain. Karena orang dewasa tidak pernah bisa berubah kalau dia tidak mau berubah. Yang ada adalah bagaimana acceptance, bagaimana saya memahami. Awalnya untuk menerima suami saya yang tipenya peragu, untuk dia bisa keluar dari setiap keraguan yang dia bikin. Gitu loh, Mas Ari. Oke, jadi itu ya Sobat Maestro ya. Jadi ini adalah bentukan dari berbagai banyak faktor ya Bu ya. Dari pola asuh, dari figur, dan juga dari pengalaman-pengalaman hidup. Sehingga itu nempel gitu ya di dalam kehidupannya ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang untuk menjadi peragu begitu ya. Oke, nah gimana Bu untuk bisa mengenali nih Bu ya, untuk membedakan apakah orang ini peragu atau orang ini banyak berpikir atau waspada gitu Bu? Oke, ciri-cirinya ya kita harus kenali. Apakah dia tipe orang yang waspada, yang banyak pertimbangan, ya, waspada betul. Gitu, ya, atau memang sebenarnya dia tipe si peragu. Pasti ciri yang paling utama, yang paling mudah untuk kita kenali adalah dia paling sulit untuk membuat keputusan. Ya, dia tidak berani mengambil keputusan. Jadi kita harus dorong untuk dia mengambil keputusan. Ayo, papi yang bikin keputusan. Ayo, papi yang pilih, gitu kan? Itu karena ya dia nggak berani ambil keputusan. Nanti ya, Mam. Nanti atau kadang-kadang karena saking dia bingungnya akhirnya bilang begini,
udah deh nggak usah sekarang aja gitu ya, untuk beli sesuatu karena dia masih galau mana yang harus dia pilih. Akhirnya dia malah mundur dan dia bilang, udah deh nggak usah aja ya. Loh, malah jadi mentah lagi gitu. Nah, jadi ciri orang-orang yang tipe peragu adalah dia sulit untuk membuat sebuah keputusan. Ya, dia takut membuat sebuah keputusan. Nah, yang kedua, tipe orang yang ragu adalah kurang konsisten terhadap keputusannya sendiri. Ya, dia udah lama bikin keputusannya, kita udah nungguin gitu ya, mau A atau B gitu ya. Apa ya? Masih ada lagi nggak yang lain? A sama B aja belum dipilih gitu, udah minta yang C sama D gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kesel gitu ya, bukan hanya maksudnya terhadap pegawai yang tipe peragu gitu ya. Ayo gitu, ini waktunya udah mepet, kita punya proyek gitu, misalnya di gereja. Ayo kita mau bikin apa nih, mau malam penyembahan, mau khotbah atau mau apa gitu. Tapi ketemu tipe pelayan yang peragu, Tarya, kita tuh kan gemes gitu. Nah, terus akhirnya dia bikin keputusan. Nah, tapi kadang-kadang tipe yang peragu tadi karena didesak, dia mengambil keputusan dan dia merasa keputusan itu salah. Sehingga akhirnya dia jadi orang yang pelin-pelan. Yang akhirnya dia bilang, aduh kayaknya kemarin keputusan saya salah gitu. Padahal lu dalam hati nungguin kemarin lu bikin keputusan aja udah lama. Sekarang diganti lagi gitu, mau ganti dengan keputusan yang lain. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya agile. Ya, berubah terus gitu karena dia tidak yakin dengan keputusan yang dia bikin. Nah, jadi tipe yang kedua di peragu susah membuat keputusan, pelin-pelan. Yang ketiga adalah ini yang ini lebih percaya orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena seringkali dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu loh. Yang notabene orang lain itu nggak kenal dia, yang orang lain itu nggak tahu apa isi hatinya dia. Nah, ini yang paling berbahaya. Betul. Dan ini melelahkan ya Bu ya. Karena saya beberapa tahun yang lalu juga mengikuti seorang pemimpin yang sudah dirapat, udah diputuskan A, ternyata besoknya itu Z Bu yang dijalankan, kan pusing kitanya Bu. Betul, dan akhirnya kita ragu. Sebenarnya maunya apa? Maunya kemana gitu ya. Nah, makanya memang kalau tipe pemimpin yang tipenya peragu itu agak membahayakan di organisasi. Karena semua pengikutnya tuh bingung. Ini perusahaan mau dibawa kemana? Ini pelayanan mau dibawa kemana? Hari ini besok udah ceritanya C belum dijalankan udah gede gitu. Sehingga jemaat bingung, pengerja bingung gitu ya. Nah, jadi itulah tipe dari si peragu. Walaupun hatinya mungkin dia baik, lembut gitu ya. Dia mau, terkadang malah kita merasa bahwa dia tuh orang yang mau mendengarkan isi hati orang lain. Ya, ini kan kebalikan dari seorang yang otoriter, ya, yang nggak mau dengar apa kata orang dan dia langsung ambil keputusan. Sudah di keluarga misalnya mau pergi makan, dia langsung bikin keputusan. Kita makan mie, padahal anaknya bilang papi bosen makan mie, boleh nggak nasi kuning? Tapi karena dia otoriter ya, malah dia langsung nggak ada. Hari ini semua makan mie. Nggak ada yang makan nasi kuning. Nah, ya itu kebalikan dari si peragu adalah otoriter ya. Nah, kita kadang-kadang merasa dalam beberapa hal kita merasa nyaman dengan tipe si peragu ini yang memberikan kesempatan. Ayo nak, kamu mau makan apa? Mau makan mie atau nasi kuning? Hari ini nasi kuning, ya udah kita makan nasi kuning. Besok dia nanya lagi, mau makan apa gitu ya. Terkadang ini memberikan kenyamanan, tapi ya itu terkadang memberikan kelelahan. Jadi sekali lagi semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang terakhir adalah tipe si peragu itu takut mengambil resiko. Dia betul-betul nggak berani ambil resiko. Jadi dia kalau apa-apa tuh dia ngomong, Mas, gak usah deh Mas. Karena kalau kita lakuin ini, nanti kita bocor. Oh nanti kalau kita bikin ini, nanti pasti kita akan begini. Jadi terkesan dia sudah overthinking. Belum melakukan sesuatu, dia sudah mengambil kesimpulan yang buruk, dan akhirnya dia tidak berani mengambil resiko. Mungkin ada beberapa istri ya yang menghadapi suami yang akhirnya istrinya bilang, ya sudahlah, saya mau bingung sama suami saya, ngerjain ini salah, ngerjain itu nggak mau. Ya udah suka-sukanya dia aja gitu loh. Karena dia merasa udah mendorong suaminya, tapi suaminya nggak berani do something gitu loh. Nah, ada tipe yang begitu. Atau tipe anak-anak yang sama dari kecil tuh tipenya peragu gitu, yang, ayo nak, kamu ambil eskul basket. Nggak, mami takut basket panas. Waduh. Atau kalau enggak, kamu ambil eskulnya berenang. Nanti hitam juga mami. Atau kamu ambil eskulnya matematika. Nggak suka mami. Waduh, saya bayangkan kalau kita sebagai seorang ibu punya anak yang
tipenya peragu, kita pun sebagai mama pasti bingung. Ya anakku kok semuanya nggak berani, semuanya takut, semuanya susah. Aku mesti ngapain nih ngeliatin anak aku yang tipenya peragu. Nah, jadi ada 4 tipe tadi, yang 4 hal yang kita bisa cermati dari seorang si peragu itu, Mas. Oke, nah ini untuk jenis kelamin antara pria dan wanita, apakah ada perbedaan, Bu, untuk tipe-tipe peragu ini, Bu? Lebih dominan pria atau lebih dominan wanita gitu, Bu? Atau nggak ada studi untuk ini, Bu? Nggak ada. Sebenarnya saya belum ada studi mana yang lebih banyak dari tipe si peragu. Apakah pria atau wanita ya? Walaupun secara ini pria itu katanya berpikir dengan logika dengan realita gitu ya, sementara wanita itu kan dengan perasaan, sehingga seharusnya wanita itu lebih mudah ragu-ragu karena dia bermain dengan perasaan. Kalau pria itu bermain dengan data, dengan kenyataan, dengan realitas, sehingga dia mau mengambil keputusan. Tapi secara saya di ruang konseling, saya sering bertemu pria yang peragu, istri yang peragu, sama-sama saja. Saya lihat buat saya sama aja gitu ya. Jadi di beberapa ini ya, Bu, ya, di beberapa bagian ya. Contohnya kalau ibu-ibu ke mall aja, Bu. Sehari aja nggak cukup, Bu, ya. Kalau laki-laki kan tak-tak selesai gitu kan. Kalau ibu kan masih 2 jam 3 jam seharian, kayaknya satu mall itu mondar mandir. Akhirnya juga balik lagi di awal juga gitu. Betul. Kan harusnya kan saya bilang itu bahwa wanita lebih ke arah si peragu ini ya, tapi balik lagi balik lagi itu nggak berdasarkan gender ya. Okay. Karena wanita juga lembut ya, Mas. Ketika dia datang sama Tuhan, lebih firm, perempuan itu lebih gampang dijamah oleh Tuhan dibandingin para pria gitu ya. Pria kan belajar realita. Imannya itu kalau diperlihatkan dengan jelas apa yang ada di depannya baru dia beriman. Kalau perempuan kan pokoknya apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, nggak punya duit Yesus juga katanya gitu kan. Tapi kalau pria kan berhitung, lu ngomong Yesus tapi tahu nggak duit kita cuma cukup buat seminggu katanya begitu kan. Jadi semua ada ininya. Iya, jadi sekali lagi ini tidak berbicara mengenai gender ya Sobat Maestro. Kembali lagi di awal tadi ya, Bu, ya, mengenai pola hidup, mengenai pola asuh itu sebetulnya ya, Bu, ya. Iya, betul. Okay. Jadi lingkungan, latar belakang, ya, betul. Pola asuh gitu ya. Jadi itu membuat dia tipe si peragu. Betul. Nah, termasuk saya ini sebetulnya tipikal si peragu, Bu. Karena kan saya dari kecil ikut orang, Bu, ya. Jadi kungren gitu kan. Jadi pembantu kan nggak bisa mengambil keputusan sendiri kan. Semuanya kan maunya kepinginnya si majikan kan. Hari ini suruh belanja kemana. Terus harus masak apa, harus bersihin apa kan. Namanya pembantu kan nggak punya alternatif kan, Bu, nggak punya kreativitas kan. Jadi apa yang dikatakan majikan ya itu yang dilakukan kan. Dan itu yang terpola, Bu. Sehingga saya sendiri juga ketika mengambil keputusan juga liar, Bu. Ya, itu juga pengaruh besar. Yang berani mengambil keputusan, betul. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa latar belakang keluarga, lingkungan, masa lalu, pengalaman masa lalu itu membentuk seseorang. Kalau kita tidak belajar konseling, kita akan bilang kalau ya seperti tadi kita akan sangat mudah mengatakan sesuatu, aduh gila, itu kayaknya salah pilih pasangan gitu ya. Aduh saya salah cari orang gitu kan. Aduh saya cari pegawai salah. Ini tipe orang yang peragu gitu ya. Jadi kayaknya dia susah banget gitu untuk kita bisa ajak kerjasama. Tapi tadi saya bilang, beside dari seorang si peragu itu, sometimes ada hal positifnya. Yaitu yang tadi waspada. Dia tidak gampang mengambil keputusan. Dia betul-betul dulu cari faktanya. Dia betul-betul mempertimbangkannya matang-matang gitu loh, sehingga ketika dia mengambil sebuah keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang final, yang nggak asal nyeplok aja gitu ya. Kalau saya karena tipe mengambil keputusan, saya itu kadang-kadang sampai pernah bos saya itu bilang begini, Sarah, saya suka lihat semangatnya kamu, tapi ada satu hal kekurangan kamu. Apa? Kamu itu jarang mikir dulu, langsung main ngomong keputusan aja. Jadi saya berharap kamu ke depannya, dia bilang begitu, pikir dulu kalau mau ambil keputusan, resiko apa yang akan terjadi katanya. Jadi jangan langsung kalau ditanya langsung jawab, tanya langsung jawab gitu ya. Pikir dulu katanya gitu. Nah, jadi ternyata itu pun
saya harus berubah gitu. Dari itu ya ternyata nggak semua keputusan yang begitu cepat diambil tanpa pertimbangan itu juga membahayakan, Mas. Oke. Nah, Ibu Sarah, kalau misalkan kita ini ada dua nih ya, orang yang memang bagaimana kita bisa keluar dari sifat ini, bisa diubah atau nggak sih Bu, sifat peragu, dan yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi orang peragu gitu Bu. Jadi ada dua pertanyaan ini Bu. Oke. Yang kedua dulu saya jawab ya, karena tadi saya bilang kalau kita bertemu dengan tipe si peragu, satu adalah pahami dia dulu. Kenapa dia menjadi seorang tipe si peragu? Mulai satu, cek latar belakang keluarganya. Apakah pola di keluarganya dia itu bukan pemberi keputusan. Dia dilahirkan dari mama papa yang dominan, yang tidak pernah memberikan kesempatan dia mengambil keputusan. Atau dia dilahirkan dari keluarga yang sangat besar, di mana kakak-kakaknya dominan, ya, biasanya anak bungsu. Nah, itu selalu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengeluarkan inspirasi. Habis sama kakak-kakaknya. Nah, bisa dari latar belakang, bisa dari pola pendidikan. Ada orang yang merasa minder karena pendidikannya jauh lebih rendah misalnya dibanding istrinya. Istrinya misalnya S2, dia SMA aja nggak lulus. Sehingga dia ketika menikah, ya atas dasar cinta, tapi ketika di dalam pernikahan, dia merasa minder dengan istrinya. Karena dia menganggap istrinya lebih pintar, SMA sama S2. Jadi dia akhirnya ngerasa bahwa kayaknya istrinya lebih cepat, lebih tepat untuk mengambil keputusan. Dia merasa dia nggak punya kompetensi sebagai seorang suami. Dia melihat istrinya itu multitasking, dia bisa segala, sehingga akhirnya dia bilang, udahlah, istriku aja yang di depan, aku di belakang, gitu loh. Karena dia merasa minder, dia merasa tidak siap menghadapi istri dan anak-anaknya, atau apalagi keluarga besar istrinya yang semuanya misalnya pinter-pinter gitu. Sehingga dia merasa, udahlah, aku sebagai suami, aku ada sebagai suami di rumah saja. Tapi ketika kumpul dengan keluarga istriku, aku memilih diam dan memberikan kesempatan istriku mengambil alih semuanya. Jadi yang kedua, kita jauh lebih gampang untuk mengatasinya, ya Mas. Jadi kita bilang kita harus cek acceptance, bagaimana menerima. Karena kalau kita udah bisa terima orang yang peragu ini, kita akan bisa melihat dia dari sisi yang berbeda. Dan kita bisa menolong pelan-pelan. Kita yang seperti tadi saya bilang, kita mendorong pelan, kita di depan, mundur dikit, biarkan dia maju sedikit, kita mundur lagi sedikit, ya, sambil nggak dilepas, biar dia maju, sampai pada akhirnya seimbang, dan terakhir kita yang sudah berada di belakang dia. Sekali lagi kita harus memberikan kesempatan untuk orang bisa berubah, gitu ya. Nah, itu yang jawaban yang pertama yang tadi ya Mas. Nah, sekarang bagaimana untuk saya bisa menolong si peragu ini, gitu kan? Apa yang perlu saya lakukan? Contohnya saya kepada suami saya, yang tadi kita harus melihat latar belakangnya. Nah, iya. Jadi kalau saya pahami suami saya bisa tahu, oh kayaknya saya harus begini. Nah, ada yang pertama itu adalah begini. Keraguan seseorang itu adalah bagian dari sifat manusia. Tanpa kita sadari, seorang Ari, seorang Sarah, itu dalam perjalanan hidup nggak akan pernah merasa yakin terus-terusan. Selalu dalam hidup kita pasti akan ada keraguan-keraguan yang kita pun sering hadapi. Cuman bedanya adalah ketika keraguan itu datang kepada kita, kita menerimanya itu sebagai sebuah kesempatan untuk berpikir, bukan menjadi sebuah habit, gitu loh. Nah, jadi yang pertama adalah ketika saya ketemu dengan si peragu, satu yang saya harus yakini, bahwa dia mengalami keraguan, aku juga mengalami keraguan sebagai manusia. Ya, jadi pahami dulu gitu ya. Dan mulai mencari cara, gimana ya saya cara perbaikinya. Supaya kalau saya yang ragu, toh saya bisa ambil keputusan, saya bisa keluar dari keraguan saya. Nah, bagaimana saya mengajarkan ini kepada anak saya, bagaimana cara saya mengajarkan ini kepada pasangan saya. Yang saya bilang tadi bahwa di dalam keraguan ini ada satu yang berbahaya di dalamnya yang namanya self-handicapping. Self-handicapping itu adalah seseorang yang mematikan perasaannya dan dia tidak mau lagi melakukan apapun. Jadi tidak berusaha sama sekali.
ya, karena dia sudah tidak mau mengambil resiko kegagalan. Nah, ini yang bahaya ketika kita terlalu menuntut dan akhirnya dia gagal sekali, kita tuntut dia gagal lagi dengan keputusan itu gitu ya, sehingga akhirnya dia menarik diri dan pada akhirnya malah dia tuh nggak mau ngelakuin apa-apa. Itu yang lebih celaka lagi gitu ya. Saya ketemu di ruang konseling ada seorang istri yang frustasi. Dan dia bilang begini sama saya, Sar, gue frustasi banget sama suami saya. Kenapa? Dia itu udah nggak mau ngelakuin apa-apa. Terus ngapain? Ya di rumah. Terus ngapain di rumah? Apa ya kadang-kadang beberes pohon, kadang-kadang ngurus burung. Dia bilang. Terus nggak pernah disuruh sesuatu gitu, diminta sesuatu. Nggak mau katanya. Pokoknya dia udah nggak mau ngapa-ngapain. Terus ya udah kita konseling. Ternyata ketika diselidiki ya dari cerita demi cerita, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata di awal-awal pernikahan dia pernah mencoba melakukan beberapa kali usaha lah. Dan yang ke satu gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, sehingga ya dia mematikan keinginan dia untuk melakukan sesuatu. Jadi dia udah self handicapping. Terus saya tanya, maaf ya, kamu ketika suamimu gagal, apa yang kamu lakukan? Ya saya pasti marah dong, Sar. Gimana pun juga istri tuh pasti kan kecewa. Ya kita udah keluarin duit, sementara dia kayaknya tuh kayak ngegampangin gitu. Hilang 1 miliar, hilang segini. Akhirnya, ya untung saya kerja loh, Sar, dia bilang gitu. Tapi usaha saya habis hanya untuk membuat suami saya ngelakuin sesuatu. Dan akhirnya sekarang saya udah kalau bahasa sabodo lah, lu mau ngapain terserah lah. Jadi yang penting lu nggak kemana-mana lah, udah terserah. Jadi ternyata suaminya pun karena omelan istri ya, sehingga dia mematikan rasa untuk berjuangnya. Sehingga ya udah gue mendingan di rumah aja, jadi sesuka-sukanya gue gitu loh. Nah ini sering kali terjadi. Saya nggak tahu seberapa banyak Sobat Maestro yang punya teman, punya pasangan yang sudah mengalami self handicapping, di mana mematikan rasanya, dia merasa sudah gagal dan dia sudah tidak mau melakukan apapun juga. Nah ini sudah bahaya nih, Mas. Iya, betul. Iya, saya jadi ingat ya ada beberapa keluarga yang sharing begitu ya, anak-anaknya juga mengalami hal seperti itu, Bu. Jadi sudah nggak ngelakuin apa-apa, di rumah aja main game, disuruh kerja nggak mau, ibadah nggak mau, ini nggak mau, di rumah aja gitu. Nah mungkin itu ya Bu ya penyebabnya ya Bu ya, ada beberapa tuntutan-tuntutan yang tidak terpenuhi dan orang tua tidak memahami bagaimana menjembatani hal ini gitu ya Bu ya. Ya, nah kenapa Mas? Karena misalnya gini, kalau satu kali anak saya melakukan sesuatu dan gagal, seberapa banyak kita orang tua mengencourage anak kita, mengajak dia duduk, ngobrol, dan menganalisa kegagalan itu terjadinya karena apa. Nah, itu jarang kita lakukan. Kita lebih sering langsung statement, dasar kamu tuh ya nak, cuman bisa borosin duit mami aja, gitu ya. Kadang-kadang kita langsung, itulah kamu sih kurang kerja keras, itulah kamu sih kurang mau belajar, itu sih kamu tuh kurang daya juang, gampang nyerah. Sehingga anak kita yang udah berjuang, dia merasa udah gagal, ditambahin lagi gitu ya. Jadi akhirnya dalam pikirannya, iya ya gue tuh anak yang gak bisa apa-apa. Aku tuh anak yang cuma bisa buang uang mami. Jadi akhirnya ya dia self handicapping, dia akhirnya udahlah, ketimbang kayak gitu gue hidup seperti apa yang gue mau aja, yang gue bisa-bisanya. Toh juga nanti mami juga marah kalau uangnya habis tuh saya nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh. Betul. Dan ini baru kebuka kemarin Bu, waktu pandemi Bu. Gitu. Jadi karena suami istrinya sebelum pandemi kan sibuk ya, tidak mempunyai waktu dengan anak, tapi begitu pas pandemi kan semuanya ngumpul di rumah, disitulah baru dia melihat, wah anakku kok begini ya, sudah terlambat Bu, sampai hari ini dan usianya sudah seumur saya gitu Bu, dan udah kayaknya mau didatengin pendeta, didatengin konselor, kayaknya udah mental block gitu loh Bu, udah kayaknya nggak tahu dah Bu. Sayang banget, kasihan banget itu Bu. Dan ya nah itu gimana ya Bu ya? Nah balik lagi ya Sobat Maestro, selalu ada cinta, selalu ada harapan.
siapa yang bisa mengubahkan Tuhan? Tapi Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai kita, orang-orang yang terdekat dengan Dia, untuk kita bisa menolong. Sekali lagi, se-error-errornya seseorang ya, sebuah pelukan, sebuah rangkulan, sebuah elusan di kepala, sebuah pelukan dan mendoakan, itu menangkap sebuah cinta. Itu yang akan mengubahkan orang-orang yang sedang tinggal di dalam kegelapan. Saya bilang dia tinggal dalam kegelapan. Kita harus tarik dia lagi keluar dari kegelapannya dengan satu kata, mami sayang sama kamu. Cukup, nggak perlu ngomong panjang lebar, perlu, tapi sayang sama kamu. Sehari, 2 hari, 3 hari, tatapan cinta kita tanpa ada tatapan tuntutan, tanpa ada kata-kata omelan, tanpa ada kata-kata yang menghakimi, itu akan membuat dia menyadari, oh, tiap hari mama saya menyatakan cinta, tiap hari mama saya bilang sayang. Oh, 1 kali dia mulai berpikir, 2 kali dia mulai berpikir, sampai pada akhirnya dia mulai kembali lagi kepada dunia realitanya, dia mulai mau mencoba, ya. Sama orang yang dalam kegelapan itu kan perlu dikasih sinar. Tapi kan sinarnya udah gelap dikasih kegelapan, itu tambah poek gitu ya. Tambah gak kelihatan. Tapi mari menyatakan cinta. Dan pada akhirnya membuat sebuah statement yang untuk anak kita, nah kamu mampu, nah kamu bisa. Yuk mami temenin. Kalau kemarin kamu gagal karena kamu belum belajar ini, sekarang mami temenin kamu belajar ini ya nak. Atau kalau enggak, mami kenalin sama orang yang jago. Misalnya skill komunikasi ya, belajar tampil, takut tampil gitu ya. Coba yuk, mami punya sahabat, dia itu ahlinya public speaking. Mau nggak? Yuk mami temenin. Ah nggak mau mami. Sekali lagi kita bilang, nah kamu bisa. Nah ayo kamu coba. Sampai akhirnya anak ini, oke mam, aku mau coba. Dan ketika dia bisa mencoba, satu perubahan kecil dan kita mengapresiasinya, langsung kita bilang, nak mami bangga, ternyata sekarang kamu bisa nak. Ayo nak, lanjutin lagi. Besok kita coba lagi ya nak. Gak apa-apa, kalau nanti gagal nggak masalah gitu ya. Jadi itu membuat sebuah keyakinan bahwa dia dicintai, bahwa dia didukung. Itu yang akan menarik dia dari tipe si peragu menjadi sebuah karakter yang dia tahu, dia tidak perlu ragu. Karena Tuhan pun nggak suka kita meragukan kasihnya. Tuhan pun sedih ketika kita meragukan kebaikannya gitu ya. Sama seperti cerita di Alkitab. Sobat Maestro, siapa si peragu? Itu adalah si Thomas ya. Thomas si peragu ya, ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, pas Yesus datang, Thomas lagi nggak ada di ruangan pertemuan itu. Dan dia bilang kan kepada teman-temannya, gua nggak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku, katanya, kepada tangan yang berlubang. Barulah aku percaya. Yesus, siapa yang datang kepada Thomas? Thomas yang datang kepada Yesus atau Yesus yang datang kepada Thomas? Yesus yang datang ya Bu ya. Yesus yang datang kepada Thomas. Yesus mengasihi si peragu ini. Dan dia bilang, Thomas, cucukkanlah jarimu. Ya, walaupun Yesus bilang, betapa bahagianya orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tapi bagaimana seorang Yesus datang kepada si peragu ini. Nah, mari kita belajar seperti Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita punya pasangan si peragu, anak kita si peragu, kita yang datang, kita yang dampingi mereka untuk mereka bisa melewatinya sehingga mereka menjadi seorang pribadi yang baru. Firman Tuhan bilang 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Dan itu akan terjadi, tapi ada fungsi kita sebagai pasangan, sebagai ibu, sebagai rekan pelayanan, sebagai pemimpin pelayanan. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang kita cintai, ayo berubah. Kamu bukan tipe peragu, karena ada Tuhan yang besar di dalam kamu. Kita belajar, kita evaluasi setiap peristiwa-peristiwa kegagalan itu. Cari benang merahnya.
apa yang salah di situ, apa yang perlu kita perbaiki, tanpa kita harus menjudge, menghakimi, menuduh, membuat statement, membuat label. Dasar lu memang bisa segala gitu bisa, kita masak tuh bisa, kita nyuci tuh bisa, kepake itu ya, nggak boleh. Setiap orang diciptakan mulia dan perkasa dengan spesialisasi masing-masing. Saya tidak pernah bisa menjadi seorang Mas Arif. Orang Mas Arif nggak pernah bisa menjadi seorang Sarah, karena kita berbeda. Saya punya kelebihan, Mas Arif punya kelebihan. Nah, begitu Mas. Oke, jadi di sini artinya bahwa kita yang mengetahui ketika ada orang-orang dengan tipikal peragu, kita yang harus memiliki ini ya Bu ya, peran aktif ya, baik itu orang tua, pemimpin, gembala senior gitu ya Bu ya. Betul, ya kita yang berperan aktif sampai akhirnya dia bilang begini sama kita, maaf ya, ternyata aku baru sadar aku tuh tipe orang yang peragu. Nah, itu yang saya tunggu. Gitu. Soalnya orang-orang ini seperti Ibu Sarah tadi bilang dalam kegelapan ya, nggak memahami bahwa dirinya sedang terbelenggu dalam keraguan-raguan itu ya Bu ya. Betul, karena kalau belum sampai di titik itu, apapun yang kita omongkan kepada dia tidak akan mengubah dia, bahkan dia akan menjadi lebih dalam lagi. Tapi ketika dia merasakan dia dicintai, disupport, dan dia bilang statement itu, "Ma, aku ini tipe anak yang peragu ya, Ma." Di situ kita bisa masuk. Nah, Mami lihat kamu tipe yang peragu, tapi mari Mami bareng kamu, jalan bareng-bareng supaya kamu bukan lagi tipe si peragu, tapi kamu anak yang kuat, kamu anak yang hebat. Kamu bisa membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Gitu loh Mas. Baru kita bisa menolong dia gitu loh. Iya, betul. Dan ini memang tugas berat ya bagi orang tua, bagi pemimpin, bagi gembala gitu ya. Saya bersyukur ya ketemu dengan pemimpin-pemimpin rohani, ketemu dengan gembala-gembala yang ketika tahu bahwa wah si Ari ini dia punya potensi, tapi dia punya sikap keraguan-raguan gitu. Didorong dikit, kadang juga ini Bu, dijuntrungin Bu. Iya, saya ingat itu sama Bang Jul disuruh membagikan traktat, saya ngumpet Bu di kamar mandi. Tapi takutnya ya. Iya, tapi ya itulah Bang Jul nggak lelah ya, terus didorong gitu kan, walaupun dia bisa ya mengambil ada pelayanan, udah Ari aja maju, ada pelayanan Ari aja maju, dan disitulah mulai dibangun begitu Bu ya, rasa percaya diri, terus belajar untuk mengambil keputusan ya, jadi yang kecil-kecil dulu gitu kan. Dan saya bersyukur ada orang-orang di sekitar saya yang membantu ya, termasuk juga manajemen di Maestro, juga para orang tua di gereja gitu. Jadi ya sangat memberikan Bu ya, kesempatan gitu. Walaupun salah ya nggak apa-apa gitu. Dan manusia juga tempatnya salah gitu. Ya, betul. Jadi kita bersyukur kalau kita berada di lingkungan yang sehat, lingkungan yang suportif salah satu cara untuk memulihkan si peragu adalah kita tuh harus bawa dia kepada lingkungan yang tadi, lingkungan yang positif, betul. Sehingga dia ya itu tadi ya, kegelapan satu dibawa di tengah terangnya 5, lama-lama gelapnya menyingkir gitu ya. Jangan udah yang gelap dia kumpul sama yang gelap. Jadi tambah gelap gulita gitu ya. Dan dia merasa nyaman karena merasa dengan yang gelap satu frekuensi. Ketika ditaruh di tempat yang terang, dia merasa tidak satu frekuensi. Kadang-kadang di awal dia merasa tidak nyaman. Makanya kita perlu meyakinkan dia, mendampingi dia gitu. Jadi supaya dia merasa pelan-pelan, oh iya ya ternyata senang ya ketemu sama lingkungan yang positif seperti ini, lebih menyenangkan. Nah yang bahaya tadi adalah kalau dia ada di rumah, udah gelap, diam di rumah sendirian, dia berpikir dengan polanya sendiri, akhirnya dia depresi, ujung-ujungnya adalah mengakhiri hidup. Karena dia ngerasa bahwa gue tuh jadi orang gak ada gunanya pisannya, jadi suami kayak gak ada harganya, gak bisa ngapa-ngapain, semua istri yang harus kerjain, saya juga jadi bapak gak berguna, saya gak bisa nolongin anak-anak, saya juga gak bisa, akhirnya dia merasa hidup dia gak bisa, dan merasa dirinya udah gak berguna, ya dia bisa kabur, pergi entah kemana saja, udahlah gue tinggalin lah istri gue sama anak-anak gue. Masih lumayan dia pergi dan masih bisa balik. Tapi yang paling menyedihkan ketika dia depresi, dia jadi orang yang skizofrenia, diam 1000 bahasa,
dan yang terakhir dia mengakhiri hidupnya. Nah, itu yang bahaya dari si peragu kalau kita tidak menolong dia untuk keluar dari keraguan-raguannya dia itu. Betul. Dan beberapa waktu kemarin kan kita juga lumayan digemparkan dengan salah satu gaya hidup di Jepang itu loh Bu, yang dia nggak mau ketemu siapa-siapa, yang dia di kamar aja gitu. Dan ketika orang tuanya nggak ada, ya nggak ada yang mendampingi dia, dan akhirnya dia mengakhiri hidup gitu. Betul. Itu kan sangat bahaya ya. Betul, saya baru dapetin data ya, di Jepang 2020, di masa COVID, orang Jepang meninggal COVID itu cuma 3.000. Tapi tahukah Sobat Maestro, ada 13.000 di masa pandemi orang mengakhiri hidupnya karena Jepang dilanda krisis ekonomi. Bayangin, yang meninggal karena COVID cuma 3.000, tapi yang meninggal karena bunuh dirinya 13.000, ada selisih 10.000. Bagaimana mereka kehilangan iman dan kepercayaan mereka ketika mereka merasa gagal dan secara ekonomi menekan mereka. Kita bersyukur Sobat Maestro, kita berada di Indonesia di mana kita punya Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi penyedia kebutuhan kita, Tuhan menjadi pengharapan kita. Jadi bersyukurlah hari ini kalau kita ada di dalam Tuhan. Iya. Oke. Wah, ini lumayan banyak hal yang masih ingin dikorek-korek ini Bu ya. Nggak kerasa loh Bu, udah mau 1 jam ini ya. Oke. Materi saya sebenarnya masih banyak. Iya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lebih dalam ya, kita akan korek-korek lagi. Nah, kira-kira apa Bu yang bisa kita simpulkan, atau ada hal-hal lain yang ingin Ibu Sarah sampaikan dan kita ke kesimpulan Bu? Oke. Satu ayat ya, saya mau bagikan buat kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya nggak tahu kondisi Sobat Maestro sore ini, apakah lagi tertekan, lagi sedih, lagi frustasi, lagi ragu-ragu, gamang gitu ya, ambigu. Tapi saya mau bilang bahwa janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Bahwa Tuhan sedang merancangkan rancangan yang indah buat setiap kita, rancangan yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Yuk, bangkitkan harapan kita hari ini, bahwa sesulit apapun kita akan ditolong Tuhan, dengan catatan satu. Yuk, kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Suami kita adalah orang yang spesial, anak kita adalah anak yang spesial yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Karyawan kita atau siapapun, mertua kita, mereka adalah orang-orang yang spesial yang dirancang Tuhan dan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi hari ini miliki harapan yang baru, jangan pernah menyerah. Bersama dengan Tuhan selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Keluar dari keraguan-raguan, belajar berdiri di atas firman Tuhan, dan Tuhan pasti tolong kita. Itu pesan saya, Mas Ari. Iya, semoga ini bisa memberikan kekuatan dan juga peneguhan ya buat Sobat Maestro dan juga buat pendengar setia di Jayapura ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan semangat ya buat teman-teman untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan. Ibu Sarah, terima kasih buat hari ini Bu Sarah, sehat selalu. Sama-sama Mas Ari. Oke, baik Sobat Maestro, jika ada pertanyaan ya silakan, ataupun Anda ingin mendapatkan layanan lebih intens, nanti bisa menghubungi kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Sekali lagi terima kasih buat pendengar terkasih Radio Bahana Sangkakala Jayapura dan Radio AM 1170 Radio Suara Nusa Bahagia Jayapura yang sudah menyiarkan program Pelangi Kasih, dan juga Ibu Sarah mewakili rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Baik, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mohon pamit. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tuhan memberkati. Kebahagiaan Anda tergantung pada pencapaian potensi Anda secara penuh. Bagaimana mengembangkan potensi Anda secara maksimal? Simak perbincangan kami bersama Kingdom Business Community Bandung dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM.